fokusnya adalah apa namanya, mata uang fungsional di sini sebagai acuan ya. Jadi kalau nanti dibilangnya book of record-nya tidak dicatat dengan mata uang fungsional, maksudnya apa gitu. Nah, kira-kira metode penjabarannya ini kalau disebutkan kalimat seperti ini, pembukuannya tidak menggunakan ya mata uang fungsional. Gitu ya, pembukuannya tidak menggunakan mata uang fungsional. Itu kira-kira nanti saat penjabaran melakukan translasi atau remeasurement? Remeasurement, Bro. Oke, ya benar ya. Jadi menggunakan remeasurement karena sudah berbeda nih, tidak di-maintain dengan bukan berbeda ya. Artinya pembukuan dia itu tidak di-maintain dalam fungsional currency, itu maksudnya memang pembukuan tersebut ya bukan merupakan pembukuan dengan functional currency gitu ya. Oke, remeasurement ya, remeasurement. Nah, kemudian yang ini, the foreign entity doesn't maintain their books in the functional currency. Jadi kita kembali sudut pandangnya adalah parent ya. Jadi parent bilang perusahaan yang ada di luar sana tuh, perusahaan apa subsidi di sana itu pembukuannya tidak di-maintain dengan functional currency gitu, tidak dibukukan dengan functional currency. Ya, ini apa? Nanti apa yang dilakukan oleh si parent? Apakah dia akan mentranslasikan atau remeasurement laporan keuangannya si foreign? Ditranslate bukan, Pak? Ya. Ya, jadi ini sudut pandangnya parent ya. Jadi parent ini menganggap bahwa pembukuan dia adalah pembukuan ya dengan mata uang dia kan. Kemudian dia sebut nggak di-maintain tuh dengan functional currency gitu, tidak di-maintain tuh dengan functional, tapi menggunakan apa? Menggunakan reporting currency-nya parent gitu. Jadi kalau kalau tidak di-maintain dengan functional currency, berarti mata uang pembukuannya yang ada di apa luar sana dia menggunakan mata uang pelaporan induk gitu. Jadi di sini tetap remeasure itu ya. Jadi tetap remeasure ya. Nah, untuk yang sebaliknya book of record is maintained in functional currency. Nah, sudah pasti ini berbeda kan berbeda dengan pelaporannya nanti ya. Apa? Is maintained dengan ya functional currency berbeda ini nanti ya. Kemudian juga ini ya, the foreign entity maintain their book in the functional currency. Berarti artinya apa? Mata uang pelaporan Sindo itu berbeda dengan mata uang apa namanya? Foreign entity yang di-maintain dengan functional currency. Jadi ini sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan ya nanti kalau ada di buku-buku textbook ya seringkali implisit seperti itu gitu ya, implisit seperti itu ya. Ya, jadi ini ya, book of record is not maintained in functional currency, dia maksudnya adalah perlu di remeasure gitu ya, perlu di remeasure. Not maintained in functional currency ini juga perlu di remeasure juga ya. Jadi asumsinya mata uang pelaporan induk sama dengan mata uang apa functional currency ya. Oke ya. Ya, untuk ilustrasi mudahnya nanti teman-teman bisa lihat modul ini, coba saya apa namanya sederhanakan gitulah ya. Mudah-mudahan bisa memperjelasnya. Nah, kita lihat dari sudut pandangnya si P ini ya, si parent ya. Untuk yang konsolidasi yang relevan yang bawah ini ya.
Bahwa P menyebutkan bahwa foreign entity ya di sini ya. Foreign entity itu tidak memaintain pembukuannya menggunakan functional rate gitu ya. Tidak menggunakan functional rate gitu. Nah, di sini secara implisit bahwa dikatakan bahwa bisa dikatakan seperti ini bahwa pembukuannya si parent itu sama dengan functional rate gitu ya. US dollarnya sebagai functional rate. Tapi pembukuannya si siapa? Si perusahaan asing tadi menggunakan pembukuan lokal gitu ya, bukan functional currency-nya. Itu. Maka apa yang dilakukan oleh si P? Yang dilakukan oleh si P dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh si S ya dengan mata uang lokalnya itu nanti perlu di remeasure gitu ya, perlu di remeasure. Ya, contoh di sini P mendapatkan S ya dengan harga akuisisi tertentu, harga perolehan tertentu, net asetnya dengan net aset yang berdasarkan mata uang asing ya, menurut si P kan asing ini ya. Kemudian dijabarkanlah gitu ya ke dalam mata uang US dollar gitu ya. Maka ketemu nanti eksesnya adalah sebesar 10.000. Anggap saja seperti itu ya. Kemudian 10.000 ini diamortisasi setiap tahunnya sebesar 1.000. Oke. Kemudian kita coba di dalam pembukuannya si P ini kita coba jabarkan dalam functional rate ya, dalam apa namanya mata uang dolar gitu ya, karena mata uang fungsional dan reportingnya ini sama ya menurut sudut pandang P, tapi mata uang pelaporannya si subsidiary ini beda. Maka yang kita lakukan adalah langsung remeasure ya dari pounds ke US dollar ketemu sekian. Kemudian amortisasi pada saat akhir tahun ya, amortisasi atas ekses ini ya, eksesnya bisa paten ini ya, jadi paten atas pembelian perusahaan S ya. Itu amortisasinya menggunakan apa? Menggunakan kalau dia remeasure ya, menggunakan historical. Masih ingat ya? Tadi kan disebutkan bahwa untuk yang remeasure itu pada umumnya ya normanya adalah historical ya, menggunakan historical. Sedangkan untuk yang translation itu menggunakan current rate. Oke. Current rate ada closing rate ya, sama saja. Ya, karena dia tidak di-maintain dengan apa namanya? Functional rate, maka ya, asumsinya adalah reporting rate dengan functional rate itu sama ya, US dollar juga ya. Nah, di sini untuk menghitung amortisasinya menggunakan historical, jadi tetap menggunakan quotation yang 1,3 ini ya. Jadi dikalikan 1,3 ketemu 1,1300 ya. 13.000 dikurangi 1.300, saldonya 11.700. Eksesnya kita lihat ini simetris ya, dalam pound sterling dia juga 9.000, kalau dikalikan 1,3 juga 11.700 ya, tidak ada perbedaan selisih kurs antara penjabaran dari rate ke apa pounds ke US dollar gitu ya, tidak ada perbedaan selisih kurs. Oke. Nah, berbeda halnya dengan current rate method ya. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau current rate method itu seperti ini ya. Jadi P ya menganggap bahwa foreign entity itu maintains their book in the functional currency gitu ya. Jadi functional rate-nya adalah dia pound sterling gitu ya. Functional rate-nya ada pound sterling. Jadi nanti yang perlu dilakukan adalah yang pertama pada saat P mengakuisisi S. Jadi di sini kan apa fungsionalnya adalah pounds ya. Yang dilakukan adalah dikalikan dengan rate pada saat akuisisi ya. Eksesnya sekian 1,3.
Nah, amortisasi atas ekses itu tidak boleh menggunakan historical rate. Ya, kenapa? Karena functional rate-nya berbeda dengan reporting rate-nya. Ya. Dikalikan dengan 1,25. Apa ini rata-rata? Ya, nanti ada ketentuannya untuk yang closing itu atas depresiasi, atas amortisasi boleh menggunakan rata-rata 1 tahun. Karena kan anggapannya ini amortisasi berjalan sepanjang tahun gitu ya, 1 tahun gitu. Dalam 1 tahun itu dia mulai dari awal sampai akhir tahun. Maka kita bisa hitung rata-ratanya setahun itu anggap saja 1,25. Nah, cara hitungnya gimana? Yang paling simpel adalah akhir tahun ya ditambah dengan rate eh, apa awal tahun dibagi 2 gitu aja. Yang paling simpel ya. Ya. Nanti ketemu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11.750. Oke. Nah, kemudian di akhir tahun juga kita perlu cek ya, karena ini adalah menggunakan current rate method, maka yang ditampilkan nanti di dalam laporan penjabarannya itu bukan menggunakan US dollar ya, US dollar yang menggunakan current rate method. Jadi kita hitung kembali pound sterling yang di sini yang merupakan apa saldo akhir dari excess ini yang berupa pound sterling ini perlu dikalikan dengan closing rate US dollar pada saat penutupan ya, pada saat tutup buku. Ya, 9.000 dikalikan 1,2, 10.800. Ya, ternyata ada selisih nih. Kalau menggunakan apa namanya campuran ya antara yang awal dengan yang apa dengan yang rata-rata rate-nya gitu ya, hasilnya 11.750. Tapi kalau dengan yang closing gitu ya, excess tersebut dalam pound sterling ini endingnya adalah 9.000 ini kemudian dikalikan dengan rate pada saat penutupan gitu ya, hasilnya adalah 10.800 ya. Jadi ada selisih besar 950. Ya kan, yang dicatat nanti harus yang mana? Harus yang 10.800. Oke, jadi nanti ada semacam laba ya, ada semacam laba bahwa apa laba tersebut akan dicatat sebagai akumulasi other comprehensive income ya, AOC. Oke. Jadi gitu perbedaan antara remeasurement dengan current rate method ya. Jadi yang remeasurement secara umum itu menggunakan historical, sedangkan current rate itu menggunakan closing ya, closing rate ya di sini. Ya, atas perhitungan yang sebelum-sebelumnya itu harus dibandingkan gitu ya. 11.750 dibandingkan dengan closing rate-nya berapa? 10.800. Oke. Kita lihat agak lebih detail lagi ya, teman-teman semua. Ya, ini untuk yang skenario yang keempat ya. Kita coba gambarkan agak lebih jelas ya. Jadi parent dari perusahaan apa asosiasi tadi itu ada di Amerika nih dengan mata uang pelaporan US dollar, gitu ya. Dia punya subsidiari di Indonesia dengan pelaporan di dalam apa perusahaannya itu menggunakan pelaporan yang rupiah ya, karena dia di Indonesia kan wajib ya, mungkin karena dia go public ya, tetap harus membuat laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah. Namun dia declare bahwa mata uang fungsional dia adalah euro. Ya, apa alasannya? Alasannya adalah vendor mereka sebagian besar dari euro. Kemudian customer mereka juga sebagian dari euro gitu ya, dari apa mata uang euro atau di Eropa gitu ya. Nah, kalau dia transaksi dengan supplier gitu ya, maka yang dia catat adalah menggunakan euro ya, euro kemudian dijabarkan ke rupiah, gitu kan, dari euro ke rupiah dulu, gitu kan. Apakah nanti ada laba rugi terkait dengan transaksi ini, silakan nanti dicatat ya, karena ini nanti pendekatannya oleh si perusahaan Indonesia, perusahaan apa anak yang ada di Indonesia ini adalah pendekatan transaksi falas ya. Ya, kenapa falas? Karena mata uang fungsional beda nih, gitu kan, dengan yang mata uang pencatatannya dia, gitu ya.
Oke. Kemudian ya dia membeli raw material dari negara Eropa, maka dia bayar dengan euro kan gitu ya. Ya, bisa cash, bisa kredit ya. Kemudian dia jual ke customer itu yang sebagian besar adalah di Eropa dengan harga jual euro juga. Ya, dia akan dapatkan mata uangnya itu nanti dalam bentuk euro kemudian dijabarkan ke dalam pembukuannya dalam rupiah. Gitu kan? Nah, namun nanti parent ketika akan menggabungkan laporan keuangannya anak tadi yang dalam bentuk rupiah tadi, itu harus di translate dulu ya, bukan di translate, dijabarkan dulu ya ke dalam mata uang fungsional, yaitu euro. Ya, baru kemudian kalau sudah jadi trial balance dalam euronya itu kemudian di translate ke US dollar, gitu ya. Jadi dari rupiah ke euro itu nanti akan di remeasure gitu ya. Dari euro ke US dollar di translate gitu ya. Siapa yang melakukan? Ya, ini parentnya gitu ya. Gitu ya teman-teman supaya nanti bisa memperjelas ya. Kemudian mau skenario apa lagi nih? Misalkan apa nih? Skenario-nya misalkan di sini mata uang fungsionalnya adalah dolar. Ya, selesai kalau dolar nanti tinggal nanti dari rupiah di sini itu di remeasure ke dolar. Ya enggak sih? Mata uang fungsional adalah dolar gitu ya. Nah, kalau mata uang fungsionalnya adalah rupiah, gimana teman-teman semua? Ya, mata uang di sini adalah rupiah. Apa yang dilakukan? Translate, Pak. Translate, Iya, Pak. sip ya. Jelas ya. Tuh. Oke. Jadi clear kapan melakukan remeasure, kapan melakukan translate gitu ya. Kemudian ada istilah-istilah yang tadi gitu kan. Pembukuan di sini tidak di-maintain dengan mata uang apa? Fungsional gitu kan. Berarti clear itu remeasure. Pembukuan di-maintain dengan mata uang fungsionalnya dia gitu ya. Berarti apa? Translate. Oke. Ya tadi istilah yang foreign company is not maintained ya, tidak di maintain dengan itu artinya kan loose, dia kan loose ya. Jadi si perusahaan asingnya itu loose aja gitu, melepaskan saja perusahaan asing itu dia mencatatnya menggunakan mata uang yang dia inginkan gitu ya, mata uang yang dia inginkan apa tidak di maintain dengan mata uang pelaporan sama halnya seperti yang di parent gitu ya. Itu. Ya, itu istilah-istilah yang sering dipakai sih. Nah, ini ya yang dilakukan seperti ini. Oke, kita break sebentar ya, teman-teman semua. Oke, lanjut ya, teman-teman semua. Ya, prosedur penjabaran sederhananya seperti ini. Dari neraca saldo anak itu nanti dijabarkan ya, dikonversi ya dalam mata uang parent. Kemudian disusun neraca dan laba rugi anak gitu ya, kemudian masukkan di dalam kertas kerja konsolidasian. Terakhir menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. Nah, detailnya seperti apa? Ya, ini agak detail sedikit. Pada saat penjabaran itu kan kita perlu menguji ya atau mencari informasi nih si parent nih. Currency-nya si subsidiary ini seperti apa nih? Local reporting-nya apa? Local reporting ternyata ya, misalkan apakah dia menggunakan mata uang sama dengan mata uang induk gitu kan, fungsionalnya gimana, kemudian parent reporting-nya gimana gitu kan. Nah, ini nanti akan menentukan
apakah menggunakan current rate method atau temporal method ya. Untuk yang current rate itu intinya adalah functional currency itu berbeda dengan reporting currency yang ada di parent. Sedangkan yang temporal method itu functional rate yang ada di subsidiary itu sama dengan reporting rate yang ada di induk gitu ya. Oke, kemudian nanti perlu dilihat satu persatu akun-akunnya. Jadi tidak bisa nanti secara umum tadi kan ada norma umumnya misalkan seperti temporal method kan historical ya. Jadi semuanya historical gitu ya, nggak boleh ya. Tetap ada rambu-rambunya. Demikian juga untuk yang current rate gitu kan. Semuanya closing rate gitu kan enggak. Ya, nanti ada rambu-rambunya supaya laporan keuangan ini menjadi lebih relevan dan andal ya. Oke, yang pertama untuk yang monetary items ya, untuk yang instrumen keuangan, cash, piutang, kemudian apa surat berharga investment apa dalam surat berharga gitu kan. Kemudian utang jangka pendek, utang jangka panjang, obligasi dan sebagainya. Itu nanti akan masuk ke dalam monetary items. Pada umumnya kedua metode baik current rate maupun temporal itu menggunakan closing rates ya, menggunakan closing rates. Kemudian untuk yang non monetary items yang historical itu menggunakan untuk yang current rate adalah closing rate. Oke, walaupun historical closing rate untuk yang current rate ya. Sedangkan yang temporal method itu historical rate ya. Di sini yang perbedaan antara yang current dengan temporal method. Apa itu non monetary item yang historical? Ya, gampangannya aset tetap yang tidak menggunakan revaluasi kan menggunakan historical tuh. Nah, maka nanti pencatatannya untuk yang non monetary items menggunakan historical ya ketika melakukan penjabaran ya. Lalu non monetary items itu yang menggunakan fair value itu semuanya current rate maupun temporal method menggunakan rate at fair value measured. Jadi saat fair value tersebut diukur ya kan fair value kan di sini akan bergerak ya dinamis ya. Contohnya apa? Ya bisa kita gunakan aset tetap yang menggunakan metode revaluasi. Kalau revaluasi kan menggunakan fair value ya. Nah, itu rate yang digunakan baik current maupun temporal itu ya adalah rate pada saat revaluasi tersebut dilakukan gitu ya. Biasanya kan akhir tahun. Ya sudah pakai rate saat revaluasi akhir tahun itu berapa. Nah, itu yang di atas tadi adalah akun-akun real ya. Untuk akun-akun nominal terkait dengan laba rugi. Revenue dan expenses itu untuk yang current rate menggunakan average, sedangkan yang temporal menggunakan historical rate. Atau biasa disebut juga dengan composite from calculation ya. Jadi composite nanti. Apa itu composite nanti kita akan jelaskan. Dan juga average ya, boleh ya. Menggunakan metode average juga boleh. Oke. Kemudian di saat penjabaran nanti ada kemungkinan pembedaan antara debit dan kredit ya di dalam trial balance ya di dalam neraca saldo. Nah, perbedaan tadi akan dicatat sebagai apa? Apakah AOC kah ya, accumulated other comprehensive income ataukah profit or loss? Nah, mudahnya untuk yang metode current rate itu adalah selisih tadi dimasukkan ke dalam AOC. Sedangkan yang temporal itu masuk ke profit loss ya. Ya, itu adalah rumus gampangnya seperti itu. Ya, tentu saja nanti di dalam konsolidasian jangan lupa prosedur konsolidasi akan tetap seperti biasanya gitu ya, menyusun consolidated net income, income from S, investment in S, amortisasi atas ekses, NCI expand dan NCI gitu ya. Ini materi yang AKL 1 dan kemarin ya, sekilas ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di modul ya, bahwa nanti di tiap-tiap akunnya ini agak beda nih cara cara melakukan penjabaran ya. Sebagai contoh untuk yang closing atau current date method ya, di balance sheet kan ada share capital pre-acquisition dan post-acquisition.
Oke, ini sama di kedua metode ya, closing method maupun temporal method. Untuk yang share capital itu historical, temporal juga historical, post acquisition tidak dijabarkan karena nanti akumulasi mengikuti return earning hasil apa namanya saldo akumulasinya gitulah. Jadi ngikut aja dia. Namun untuk yang monetary asset dan liability seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini penjabarannya seperti ini ya. Untuk cash, receivable dan payable itu current rate maupun temporal method itu menggunakan apa namanya? Current rate ya, sama-sama current rate. Walaupun di sini norma dasar dari temporal method ada historical, tapi untuk yang monetary harus menggunakan current rate atau closing rate sama saja. Untuk yang non monetary items, untuk yang diukur berdasarkan historical cost, nah ini baru nanti temporal method akan memberi pembeda di sini ya. Dia akan menggunakan historical rate. Nah, sedangkan yang closing karena dia closing rate method ya pada umumnya dia menggunakan closing atau current rate method ya. Ya, bedanya nanti di sini nanti. Untuk yang non monetary items at historical untuk fixed asset, investment at cost, prepaid item, inventory dan sebagainya gunakan sesuai dengan yang di tabel ini ya. Sedangkan yang non monetary item yang di fair value ya, untuk yang fair value biasanya trading securities ya, fixed asset yang di evaluasi, investment at cost, prepaid dan seterusnya. Untuk yang closing tetap closing. Kemudian yang temporal itu menggunakan rate saat fair value tersebut diukur ya, fair value tersebut ditentukan. Ya, contohnya tadi ya, revaluasinya kapan nih akhir tahun ya sudah berarti menggunakan rate evaluasi saat akhir tahun. Kemudian laba rugi selisih kurs dari penjabaran. Nah, ini gimana nih? Eh tadi kan disebutkan kalau ada selisih antara debit dan kredit di dalam trial balance itu kan kemungkinan ya bisa menggunakan metode current rate method atau temporal method. Untuk yang current rate method atau closing itu menggunakan tentu dicatat sebagai other comprehensive income. Kemudian untuk yang temporal itu profit or loss ya, profit or loss. Nah, penjabaran untuk yang tadi kan neraca ya. Sekarang yang laba rugi nih gimana nih? Ya kan? Untuk yang laba rugi, kita breakdown kembali dalamnya ada sales, purchase, expense, income items ya yang diakibatkan oleh aliran arus monetary items itu nanti bisa memilih ya untuk yang closing rate method dan juga temporal method ini sama ya. Boleh memilih actual rate atau kurs rata-rata ya, boleh memilih tergantung soalnya. Nanti kalau diketahui adalah actualnya ada gunakan actual, tapi kalau misalkan nggak ada bisa gunakan uh, apa rate rata-rata gitu ya atau average rate gitu ya. Dengan asumsi bahwa unsur-unsur pembentuk laba tersebut itu terjadi secara merata gitu. Kalau misalkan laba setahun dibagi 12 ya, antar bulannya itu mirip-mirip lah gitu ya, enggak jomplang ya. Misalkan bulan Januari lebih tinggi dibandingkan Februari, yang lebih tingginya lebih apa terlalu jauh gitu ya. Itu mungkin kurs rata-rata tidak tepat mewakili hal tersebut ya. Maka perlu perlu dilakukan apa perlu menggunakan actual rate ya supaya lebih lebih eh, teliti ya, lebih akurat gitu ya. Oke, kemudian cost of sales ini untuk yang closing atau current date method menggunakan sama seperti yang sebelumnya ya, sales, purchase, expense, income dan seterusnya itu sama seperti ini, bisa aktual atau rata-rata. Namun untuk yang temporal method COGS atau cost of sales itu harus menggunakan historical rate pada saat eh, apa namanya barang dan jasa tersebut dibeli ya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nanti untuk yang historical rate di sini juga sebenarnya mencakup pengertian yang komposit ya, komposit rate. Nah, realnya seperti ini contohnya ya. Misalkan
Ya. Gimana cara menghitung apa namanya?